Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Luki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih keadaan Bu Luki hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Ya, saya juga baik dan sehat. Berkat doa dari Bu Luki ya, kita bisa bertemu, menjalankan tugas dan mengadakan pertemuan saat ini. Baik Bu, mungkin hari ini ada yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Gini Bu Luki, maksud dan tujuan pertemuan kita kali ini, Ibu akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Bu Luki. Jadi nanti dalam supervisi akademik itu akan ada 3 sesi Bu Luki, yaitu yang pertama adalah pra observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi. Nah, kira-kira dari ketiga sesi tersebut apa yang sudah Bu Luki ketahui atau Bu Luki pahami terkait supervisi tadi? Ya, sesuai dengan yang pernah Ibu sampaikan kemarin pada saat rapat itu, menurut pemahaman saya terkait pra observasi, yaitu kita mendiskusikan persiapan terkait pembelajaran yang akan saya lakukan, mencakup tujuan pembelajaran saya, indikator pencapaian, area apa yang ingin saya kembangkan dalam pembelajaran, kemudian mungkin area apa yang ingin saya minta Ibu untuk observasi dan sebagainya Bu. Nah, dari apa yang disampaikan Bu Luki, Ibu bisa menggarisbawahi bahwa Bu Luki sudah memahami terkait kegiatan pra observasi ya. Kemudian terkait sesi yang lain yaitu observasi dan pasca observasi, apa yang telah Bu Luki pahami? Ya, menurut pemahaman saya nanti pada saat observasi ya Bu, saya melakukan pembelajaran di kelas yang saya ampu yaitu di kelas 6 dan nantinya di sana Ibu sebagai observer atau sebagai supervisor akan mengobservasi saya pada saat pembelajaran di kelas dan nanti Ibu mungkin akan menemukan dan mencatat hal-hal yang penting yang terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan dan nantinya Ibu akan mengkomunikasikan kepada saya hasilnya pada saat pasca observasi. Baik, Luki, dari sesi pra observasi, kemudian observasi dan pasca observasi, ini saya melihat dan mendengar Bu Luki sudah memahami ya kegiatan tersebut. Nah, Bu Luki benar apa yang telah Bu Luki sampaikan. Nanti ketika mungkin Bu Luki selama pembelajaran ya mengalami hal-hal yang nanti bisa kita komunikasikan ketika pada sesi pasca observasi ya. Nanti kita akan sama-sama merefleksi dan tindak lanjut apa yang akan Bu Luki laksanakan ya. Terkait tindak lanjut pun itu nanti Bu Luki sendiri yang memilih ya. Nah, baik Bu Luki, untuk kompetensi dasar apa nih kira-kira yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran? Ya, ini rencana saya akan mempraktekkan pembelajaran pada pelajaran matematika KII 3.2 tentang taksiran luas dan keliling lingkaran tadi. Nanti saya akan mengambil pada bagian keliling lingkaran saja. Nah, jadi Bu Luki akan mengambil mata pelajaran matematika ya ini. Kemudian akan mengambil kompetensi dasarnya taksiran luas dan keliling lingkaran, tapi nanti Bu Luki akan lebih fokus kepada keliling lingkaran. Dalam kompetensi dasar tersebut itu saya ingin siswa saya itu dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari Bu yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Misalkan seperti contohnya menghias tutup toples yang berbentuk lingkaran, kemudian mengukur berapa pita yang dibutuhkan, atau pada saat ketika anak-anak mengelilingi lingkaran yang berbentuk lingkaran, mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran, bisa menemukan berapa sejauh mana lintasan yang sudah mereka tempuh. Nah, itu kan berkaitan dengan permasalahan sehari-hari siswa. Jadi saya ingin siswa saya dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Jadi Bu Luki nanti akan fokus pada taksiran
keliling lingkaran ya, anak-anak nanti mencari rumus lingkaran, anak menemukan ya, mengkonstruksi pemahaman, kemudian bisa bermuara kepada rumus lingkaran, menemukan rumus lingkaran, kemudian juga menyelesaikan masalah sehari-hari, mengaplikasikan rumus lingkaran itu dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, lebih kontekstual gitu ya, lebih dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Nah, Bu Luki, terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas besok, area pengembangan apa ini kira-kira yang tidak dicapai? Ya, area pengembangan yang hendak saya capai yaitu saya ingin siswa saya dapat mengkonstruksi pemahamannya Bu terkait keliling lingkaran, kemudian menemukan rumus keliling lingkaran, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk lingkaran. Terkait menemukan rumus lingkaran ya, ini kita bisa diceritakan sedikit ya, prosesnya bagaimana itu nanti? Ya, di situ nanti kan anak-anak membawa benda-benda yang ada di rumah ya Bu, yang berbentuk lingkaran. Nah, itu nanti saya akan meminta anak-anak pertama untuk mengukur diameter dan jari-jari benda tersebut. Jadi kan masing-masing anak membawa benda yang berbeda, otomatis setiap anak juga akan menemukan pengukuran yang berbeda. Nah, di situ mereka akan menentukan mengukur jari-jari dan diameter dari benda yang mereka bawa, kemudian dimasukkan ke dalam tabel. Setelahnya saya meminta anak-anak menggunakan pita untuk mengukur tepi pinggir itu gitu ya, tepi pinggir pita itu mungkin nanti pitanya yang dibutuhkan berapa sentimeter. Nah, setelah itu kemudian saya akan mencari perbandingan dari pita yang mereka ukur itu tadi, pita yang digunakan untuk mengukur dibandingkan dengan diameter. Jadi menemukan itu Bu yang biasa disebut pi. Oh begitu ya, istilah pi. Jadi saya membuat siswa paham dulu apa sih yang disebut pi. Kan pada rumus keliling lingkaran itu sering kita sebut keliling sama dengan pi kali d. Nah, jadi mereka kan belum tahu apa tuh pi itu. Nah, nanti di situ saya akan menanamkan bahwa pi itu merupakan hasil perbandingan antara keliling dengan diameter itu tadi. Jadi nanti perbandingan keliling dan diameter itu akan menghasilkan nilai ya mungkin tidak pas dengan pi yang biasa kita kenal 3,14 atau 227, tapi mendekati. Menarik sekali ini sepertinya ya, saya membayangkan saja ini, jadi penasaran besok bagaimana pelaksananya di kelas ya. Jadi anak-anak tidak sekedar hanya tahu bahwa pi itu 3,14 atau 22/7 ya, tapi tahu asalnya dari mana, seperti itu. Betul, benar-benar ini mengkonstruksi pemahaman ya anak-anak terkait menemukan rumus keliling lingkaran tadi. Baik Bu Luki, kira-kira apa ya yang akan Bu Luki inginkan ya dari kegiatan observasi nanti, pada bagian mana kira-kira yang secara spesifik Bu Luki inginkan untuk saya observasi? Mungkin pada saat saya menerapkan model pembelajaran problem based learning itu, kemudian pada saat saya membimbing diskusi kelompok, dan juga pada saat saya memberikan materi kepada siswa terkait pemahaman terhadap keliling lingkaran itu. Berarti itu nanti saya fokus pada kegiatan Bu Luki saat mendampingi anak-anak diskusi. Bu Luki menerapkan sintaks PBL, kemudian proses anak-anak mengkonstruksi pemahaman untuk menemukan rumus keliling lingkaran dan menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan keliling lingkaran. Nah, baik Bu Luki, ini kira-kira strategi apa ini yang sudah dipersiapkan? Yang sudah saya persiapkan itu saya sudah menyusun rencana pembelajaran, kemudian dalam rencana pembelajaran itu saya menerapkan problem based learning, kemudian saya juga sudah menyiapkan tayangan video berisi materi pembelajaran tentang keliling lingkaran, dan juga menyiapkan LKPD serta evaluasi untuk siswaku.
Oh begitu. Terkait persiapan strategi ini sudah yang disiapkan sudah meliputi RPP, kemudian materi di situ ada tampilan di video PPT, ada ya PPT, kemudian juga LKPD, instrumen evaluasi, refleksi ini sudah dipersiapkan. Baik, nah ini ketika besok Buluki melaksanakan pembelajaran ini, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ini? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya capai ya Bu, saya ingin siswa saya dapat mengkonstruksi pemahamannya terkait tentang materi, terutama rumus keliling lingkaran, serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Baik, Bu Luki, dari apa yang telah Luki sampaikan tadi, kira-kira bagian mana ya yang nanti bisa tercapai itu? Ya, saya inginnya sih semuanya tercapai Bu. Tapi ya mungkin kan nanti ada beberapa kendala atau mungkin ada kekurangan. Nah itu nanti akan saya upayakan saya maksimalkan. Tapi nanti jika belum itu akan saya lengkapi. Baik. Nah, Bu Luki, kalau boleh saya membuat rentang ya, rentang 1 sampai 10 lah. Nah, kira-kira persiapan Bu Luki ini dianggap berapa ini ya? Berapa ya Bu? Kira-kira mungkin 8 Bu. Karena ya saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, nanti tinggal saya terapkan di kelas, kemudian saya juga sudah menyiapkan medianya, LKPD, dan juga soal evaluasi. Jadi nanti sudah tinggal mempraktekkan saja Bu, tinggal saya nanti mengatur waktu saya dalam pembelajaran, memanajemen waktu, alokasi waktu dan pembelajaran supaya semuanya itu bisa terlaksana. Kita tadi menyampaikan sekarang itu berada di level 8 ya. Nah, kira-kira ingin ditingkatkan di angka berapa nih? Berapa itu? Mungkin 9 lah Bu, karena kalau 10 itu kan sempurna sekali dan kesempurnaan itu hanya milik Allah. Saya rasa 9 saja sudah maksimal. Baik, saya setuju ya sependapat kalau 10 itu suatu kesempurnaan ya. Dan kesempurnaan itu benar hanya milik Allah. Kalau kita boleh mendekati sempurna, boleh mengupayakan untuk menjadi sempurna Bu, tapi ya tetap saja pasti ada kekurangan. Iya, baik. Kira-kira upaya apa ini untuk bisa mencapai angka 9? Iya, saya akan mengembangkan LKPD yang nanti saya gunakan itu. Kemudian bisa juga nanti saya membuat atau menyiapkan, memperkaya media pembelajaran yang jadi nanti saya akan memakai media pembelajaran berupa benda-benda yang berbentuk lingkaran dari rumah itu. Jadi kalau boleh saya menggarisbawahi, Bu Luki sudah ada 2 alternatif solusi ya. Yang pertama tadi menyempurnakan LKPD supaya anak-anak lebih antusias, lebih aktif ya, bekerja mengkonstruksi pemahamannya terkait dengan keliling lingkaran. Kemudian yang kedua memperkaya media. Anak-anak membawa benda-benda dari rumah. Iya, selain nanti kan tadi saya menampilkan video ya. Nah, selain media berupa video itu nanti saya akan perkaya dengan benda-benda yang anak-anak membawa dari rumah itu. Benda-benda yang berbentuk lingkaran tentu saja ya. Sehingga siswa dalam pembelajaran itu betul-betul mengalami dan bisa mengkonstruksi pemahamannya terkait keliling lingkaran. Nah, dari 2 alternatif solusi itu kira-kira solusi mana ini yang bisa ditempuh Bu Luki dalam waktu dekat ini atau akhir ini? Ya, kalau pengembangan atau penyempurnaan LKPD itu sebenarnya bisa ya Bu saya lakukan. Tapi saya rasa itu masih membutuhkan waktu yang lebih lama, jadi dan mungkin perlu perbaikan lagi sehingga mungkin nanti media yang mungkin nanti alternatif yang akan saya pilih yaitu mengoptimalkan atau memperkaya media pembelajaran yang berupa
benda-benda yang dibawa anak-anak dari rumah yang berbentuk lingkaran itu tadi Bu. Nah, berarti Bu Luki memilih solusi anak-anak membawa benda-benda dari rumah. Iya. Benda-benda tersebut berbentuk lingkaran. Ya. Baik, Bu Luki berarti sudah menemukan solusi ya terkait dengan untuk anak-anak bisa mengkonstruksi pemahaman ya, bisa menyelesaikan masalah-masalah tentang lingkaran. Baik Bu Luki, saya rasa untuk kegiatan observasi ini sudah cukup ya. Saya bangga sekali, apresiasi sekali terhadap persiapan Bu Luki. Ya, sudah di angka 8 dan akan meningkatkan di angka 9, dan solusi pun juga sudah ditemukan oleh Bu Luki sendiri ya. Baik, Bu Luki, dari pertemuan kita kali ini ya, apa nih yang sudah didapatkan dari Bu Luki? Ya, yang tadinya itu ya Bu, tadinya itu saya masih berpikir-pikir kira-kira nanti upaya apa atau langkah apa yang akan saya gunakan untuk membuat siswa saya aktif, mengkonstruksi pemahamannya terkait lingkaran. Itu tadinya saya mungkin masih berpikir-pikir, tapi setelah pertemuan dengan Ibu, setelah berdiskusi ini, saya menjadi dapat menemukan beberapa solusi, di antaranya 2 itu tadi. Setelah saya pikirkan ada 2 solusi itu, dan saya dapat memilih alternatif solusi yang kedua tadi, yang menggunakan media pembelajaran yang kontekstual, yang sehubungan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Alhamdulillah ya, Bu Luki sudah menemukan solusi. Semoga nanti bisa memperlancar pembelajaran, dan pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa sesuai dengan area pengembangan, tujuan pengembangan, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan oleh Bu Luki tadi ya. Baik Bu Luki, terima kasih ya atas pertemuan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada kegiatan observasi di kelas Bu Luki ya, di kelas 6. Baik Bu Luki, mohon maaf ya apabila mungkin Ibu ada hal yang kurang berkenan ya. Sukses selalu, semangat selalu ya. Kita akan bertemu di kelas tinggi. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, pagi ini saya akan melaksanakan supervisi, yaitu pada sesi observasi. Kali ini saya akan melaksanakan pengamatan terhadap pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat saya, yaitu saya Ibu Luki Andrianingsih, guru kelas 6 di UPT SD Negeri Binangun 1, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. Selama kegiatan observasi, saya akan membuat catatan-catatan. Hasil dari catatan ini akan saya komunikasikan kepada Bu Luki pada sesi pasca observasi. Terima kasih Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Antusias, yes, semangat, luar biasa. Anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, seperti biasa kita melaksanakan rutinitas pagi ya. Ada apa saja? Absensi, berdoa, kemudian menyanyikan lagu nasional, dan literasi. Sebelumnya hari ini adakah yang tidak masuk? Tidak. Masuk semua? Ya, alhamdulillah kalau anak-anak hari ini sehat dan masuk semua. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya Sartika dipimpin untuk berdoa.
Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, terima kasih Saktika sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Gaya rutinitas pagi selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan anak-anak berdiri dulu. Nah, lagu nasional yang akan kita nyanyikan pada hari ini yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Terdengar enggak terdengar ya sebentar. Nah, kita langsung menyanyikan saja ya anak-anak. Karena ini ternyata tidak bisa suaranya. Sudah hafal kan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Sudah. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Ya, selanjutnya yaitu seperti biasa kita melakukan kegiatan literasi. Silakan kalian ambil buku di pojok baca, kemudian kalian catat apa yang kalian baca pada hari ini di dalam buku catatan literasi yang kalian miliki. Bisa dimulai dari sekarang. Bergantian biar tidak bergerombol ya. Dari bangku yang paling timur dulu bisa. Silakan diambil bukunya. Ya, ayo, bangku paling timur. Kemudian yang tengah. Nah, seperti biasa itu kalian catat pada buku catatan literasi kalian di buku tulis catatan literasi. Dulu beri waktu 5 menit cukup ya? Cukup. Ya, oke, silakan kalian tulis apa yang kalian dapatkan hari ini dari literasi pagi. Tentang apa literasi yang dibaca? Tentang oh ya, tentang dibaca. Kiara, tentang apa yang dibaca? Tentang matematika. Tentang apa ini? Ya, ayo berpetualang. Oke, ya silakan ditulis apa yang kalian dapat dari literasi kalian hari ini.
Sudah selesai anak? Sudah. Kalau sudah selesai, bukunya silakan kalian masukkan di dalam buku. Nanti setelah pembelajaran selesai dikembalikan ke pojok baca. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa anak-anak? Tentang pertemuan yang matematika yang sebelumnya tentang apa? Unsur-unsur lingkaran. Nah, pada hari ini nanti kita akan belajar tentang keliling lingkaran. Nah, sebelumnya masih ingat lagu tentang unsur-unsur lingkaran? Masih. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Dengan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo belajar unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pusat lingkaran atau titik tengah. Ada jari-jari dan juga diameter. Busur dan tarik busur, juring serta tembereng. Dan yang terakhir adalah apotema. Unsur-unsur lingkaran, ayo kita hafalkan. Ada 8 unsur-unsur lingkaran. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang unsur lingkaran, hari ini kita menginjak untuk belajar keliling lingkaran. Nah, sebelumnya Bu Luki ingin tanya dulu, pernahkah kalian bersepeda mengelilingi halaman rumah, atau mengelilingi halaman sekolah, atau mungkin mengelilingi lapangan di dekat rumah kalian? Pernah. Nah, lapangannya berbentuk apa? Adakah lapangan yang berbentuk lingkaran? Nah, kemudian apakah kalian pernah mengukur panjang lintasan kalian waktu berkeliling? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, mencari panjang lintasan dari kalian berkeliling sepeda itu sama halnya dengan mencari keliling lingkaran karena lapangannya berbentuk lingkaran. Nah, dengan mengukur panjang lintasan tersebut, nah di situ sama halnya kalian mengukur keliling lingkaran dari atau keliling lapangan yang berbentuk lingkaran di dekat rumah kalian itu tadi. Nah, anak-anak, tujuan kita pembelajaran pada hari ini yaitu pertama melalui tayangan video yang nanti akan Bu Luki sampaikan, diharapkan kalian dapat menganalisis lingkaran dengan diameter yang berbeda. Kemarin sudah Bu Luki pesankan untuk membawa benda-benda dari rumah? Sudah. Nanti kita analisis apakah panjangnya sama, apakah kelilingnya sama. Kemudian tujuan yang kedua, setelah memperhatikan tayangan video, diharapkan kalian dapat menganalisis perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya. Kemudian dengan mengamati benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran, diharapkan kalian dapat mengukur diameter dan juga kelilingnya. Dan tujuan yang terakhir, dengan mengamati benda-benda di sekitar yang berbentuk lingkaran, diharapkan kalian dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, untuk penilaian pada pembelajaran hari ini ada apa saja? Yang pertama yaitu ada penilaian sikap dari proses kalian selama mengerjakan dan selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua, penilaian pengetahuan dari nanti kalian mengerjakan soal evaluasi, dan juga penilaian keterampilan. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bu Luki ingin kalian tepuk semangat dulu. Sedia tepuk? Siap. Tepuk tunggal. Tepuk semangat. Saya datang. Saya belajar. Saya bisa. Saya sukses. Yes, yes, yes. Ya, anak, coba kalian perhatikan dulu tayangan yang ada di depan. Itu kira-kira gambar apa? Menghias toples. Nah, yang dihias bagian apanya? Bagian pinggir ya, pinggir-pinggirnya tutup toples. Nah, di sini tutup toples yang dihias berbentuk apa, anak-anak? Lingkaran. Berbentuk lingkaran. Nah, seperti pada ilustrasi di sini, Dayu ingin menghias tutup toples menggunakan pita seperti pada gambar di atas. Tetapi Dayu belum mengetahui berapa panjang pita yang dibutuhkan untuk menghias satu tutup toples. Nah, ayo kita bantu Dayu. Bagaimana mengetahui panjang pita yang dibutuhkan Dayu? Kira-kira bagaimana?
mengetahui panjang pita yang dibutuhkan Dayu? Saya Bu. Ya, apa Tasya? Diukur diameternya dulu. Diukur diameternya dulu. Mungkin ada yang lain? Saya Bu. Ya, Vito. Diukur panjang pitanya. Diukur panjang pita yang mengelilingi toples. Nah, panjang pita yang mengelilingi berapa? Nah, itu nanti kita ukur bersama-sama. Tapi dalam pembelajaran ini, Bu Luki ingin kalian bekerja secara kelompok dahulu. Bu Luki sudah membagi kalian ke dalam 4 kelompok dengan nama kelompok Venus, Bumi, Neptunus, dan Jupiter. Nah, silakan kalian bergabung dengan anggota kelompoknya. Yang digambar saja. Kerja seperti ini dan biara. Itu Leo TV Naya ya. Yang setiap satu ini Yogi, Reksa, Tasya, Ayu, dan Lisa Nova. Sudah bergabung dengan anggota kelompoknya? Ya, Bu Luki akan membagikan LKPD kepada anggota kelompok kalian masing-masing. Kita semua? Sudah ya. Nah, coba perhatikan Bu Luki dulu. Sebelum kalian mengerjakan LKPD, coba kalian menghadap ke depan dulu. Kursinya yang mungkin dan ke sana bisa diputar. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini apa, anak-anak? Tentang keliling lingkaran. Kira-kira apa yang dimaksud dengan keliling lingkaran? Keliling itu berarti apa? Pinggir lingkaran. Pinggirnya lingkaran atau bagian tepi lingkaran. Nah, untuk memahaminya, coba kalian perhatikan video yang Bu Luki tayangkan ini. Nah, anak-anak, materi pembelajaran kita pada hari ini apa? Lingkaran. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan keliling lingkaran? Apa yang dimaksud dengan keliling? Bagian luar ada lagi? Bagian tepi atau bagian pinggir bangun yang berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian perhatikan tayangan video yang dulu kita tampilkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang konsep keliling lingkaran. Pada suatu hari Rizky bermain mobil-mobilan dan dia menggerakkan mobil-mobilan berjalan seputar membentuk lintasan. Pada mobil-mobilan yang pertama, Rizky menempatkan mobil pada jarak 14 cm dari titik pusat. Sedangkan pada mobil-mobilan yang kedua, Rizky menempatkannya dengan jarak 20 cm dari titik pusat. Coba kita lihat bersama bagaimana bentuk lintasan mobil-mobilan Rizky. Kalian bagaimana bentuk lintasan dari mobil-mobilan Rizky antara mobil A dan mobil B? Sama atau tidak? Tidak. Sama ya. Kenapa kok tadi bentuk lintasannya tidak sama? Karena apa? Karena diameter atau jari-jarinya yang bagian lintasan yang dibentuk oleh mobil A dan yang dibentuk mobil B berbeda. Coba kita lanjutkan dulu. Amati bentuk lintasan mobil-mobilan Rizky dan yang lain untuk permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita, seperti permukaan piring, permukaan gelas, ember, permukaan toples, dan permukaan candili, yaitu bentuk bangun datar lingkaran.
diameter lintasan. Pada mobil-mobilan yang pertama ditemukan hasil 22/7 atau jika kita rubah menjadi desimal yaitu 3,14. Kemudian pada mobil-mobilan yang kedua ditemukan hasil 3,1425 dan jika kita bulatkan menjadi 3,14. Ternyata dari kedua lintasan tersebut memiliki hasil perbandingan yang sama, sehingga muncullah bilangan pi sebagai sebuah konstanta dalam matematika yang merupakan hasil perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameternya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keliling lingkaran, kita bisa belajar dengan mengukur panjang keliling permukaan benda-benda berbentuk lingkaran yang ada di sekitar kita. Selamat belajar, salam dan bahagia anak-anak hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kalian sudah memperhatikan tayangan video tentang panjang lintasan mobil-mobilan Rizky yang berbentuk apa tadi anak-anak? Lingkaran. Berbentuk lingkaran. Nah, panjang lintasannya ternyata berbeda. Ketika atau pada saat diameter dan jari-jarinya panjangnya berbeda, maka kelilingnya juga akan berbeda. Nah, pada tayangan video tadi muncul yang namanya pi. Apa tadi pi? Hasil perbandingan antara apa? Keliling dan diameter ya. Ketika benar, hasil perbandingan antara keliling dan diameter, sehingga muncullah pi yang senilai dengan 314 atau kalau dalam bentuk pecahan 22/7. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Bu Luki berikan tadi, Bu Luki ingin mengajak kalian ice breaking dulu. Coba kalian berdiri dulu, mencari tempat yang agak luas, kursinya bisa dimepetkan. Sudah siap? Ya, cek ini. Digerakkan tangannya ya, supaya refresh, tidak tegang. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bergetar. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Tangan diputar-putar, pegang bahu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan Nah, sudah. Lagi apa sudah? Sudah. Ya, nanti lagi kalau kalian sudah mau selesai mengerjakan dan sudah mulai agak lelah, kita bisa ice breaking lagi. Sekarang sudah semangat kan? Sudah. Silakan kalian kembali ke tempat duduk kalian. Nah, coba kalian perhatikan LKPD yang sudah Bu Luki berikan tadi. Di halaman pertama ada anggota kelompok. Silakan ditulis dulu nama kelompok dan anggotanya. Ditulis nama kelompok sesuai dengan kelompoknya tadi, beserta nama anggota kelompok. Sudah? Nah, kalian buka petunjuknya pada halaman selanjutnya. Nah, Bu Luki akan menjelaskan dulu petunjuk pengerjaan LKPD yang sudah Bu Luki bagikan tadi. Nah, melalui kegiatan ini diharapkan kalian dapat menganalisis perbandingan
keliling lingkaran dengan diameternya dan mengukur keliling benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran. Nah, pertama coba amati benda-benda yang sudah kalian bawa dari rumah. Nah, bisa dikeluarkan benda-benda yang kalian bawa dari rumah. Dikeluarkan dulu bendanya yang berbentuk lingkaran. Ini sudah ya, ada tutup toples, ada double tip. Oke, terus kemudian tulislah nama-nama benda tersebut ke dalam tabel yang tersedia. Di halaman selanjutnya itu ada tabel. Sudah terlihat anak-anak? Nah, ada nama benda. Silakan kalian tulis benda-benda yang kalian bawa itu tadi di dalam tabel pada lembar yang ketiga. Sudah tulis bagian permukaannya yang berbentuk lingkaran. Nah, kemudian nanti setelah kalian tulis, ukurlah jari-jari benda yang kalian bawa menggunakan penggaris dan tuliskan pada tabel yang tersedia. Setelah kalian tulis nama bendanya, nanti dituliskan jari-jari. Jari-jari itu tahu kan yang mana? Nah, jari-jari itu setengahnya diameter. Jadi kalau yang bagian lurus ini diameter, separuhnya ini namanya jari. Silahkan nanti kalian ukur jari-jarinya. Langkah yang keempat, ukurlah diameter dari benda yang kalian bawa dan tuliskan hasilnya pada tabel yang tersedia. Setelah mengukur jari-jari, kemudian mengukur diameter. Nah, pada tahap yang kelima, ukurlah keliling permukaan dari benda yang kalian bawa dengan menempelkan pita pada permukaan benda. Nah, ini bawa pita kelompoknya Tito? Nah, coba kelompoknya lain membawa? Kita sudah membawa? Nah, kalau ada yang kelompoknya yang belum, nanti bisa bandingan ini ya. Sebentar dulu ya. Ada yang membawa gunting? Atau cutter? Tidak ada? Bawa? Oh ya, pinjam. Nah, ini bisa nanti sama kelompok yang lainnya. Kemudian setelah mengisi semua kolom, nah kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di bawah tabel. Nah, silahkan kalian bekerja dengan kelompoknya, berdiskusi, bekerja sama sambil mengerjakan LKPD yang belum dibagikan. Nah, ini bisa diukur. Nah, ini yang melakukannya. Terus berhentinya pipa di mana? Ini nanti diukur panjangnya. Gimana, ada kesulitan? Bisa ya. Kalau ada yang kesulitan, bisa langsung ditanyakan. Kelompoknya Tasya ada yang sulit? Belum? Nah. Nah, ini tepinya bisa cukup ini kan kelihatan.
Ada yang sulit? Mengukurnya bisa bergantian. Gimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang belum kurang berapa? Sudah kelompok ketiga? Kelompoknya sudah? Kelompoknya Vito sudah selesai? Sudah. Kelompoknya Tasya? Belum. Apa tadi yang mempengaruhi perbedaan panjangnya? Ini apa yang mempengaruhi? Setelah kalian memutus sendiri ya, ini kan terus mempengaruhi itu apa yang mempengaruhi?
Yang mau lain ada yang sulit lagi? Gimana kelompoknya Tasya sudah? Nah, karena kalian sudah selesai mengerjakan LKPD, sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Coba kelompok siapa yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya terlebih dahulu? Atau belum ditunjuk? Ditunjuk aja. Oke, kelompoknya sudah bisa mempresentasikan hasil? Ya, silakan ke depan bersama dengan anggota kelompoknya. Cari tempat yang enggak hilang. Ya, bisa dilakukan. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, nama benda tutup gelas, jari-jari 4 cm, diameter 8 cm, keliling sama dengan pi kali diameter sama dengan 3,14 kali 8 sama dengan 25,12 cm. Apakah kita yang kalian tempelkan pada masing-masing benda memiliki panjang yang sama? Tidak. Dibaca dulu yang ini tabelnya sampai habis, kemudian Nama benda diameter jari-jari 1,5 cm, diameter 3 cm, keliling sama dengan pi kali 12 sama dengan 3,14 kali 3 sama dengan 9,5. Ya, agak keras ya membacanya, supaya terdengar dengan temannya yang lain bisa memperhatikan. Ketika tutup toples jari-jari 50,3 diameter 10, keliling sama dengan pi kali diameter sama dengan 3,14 kali 10 sama dengan 31,4 cm. Benda double tip, jari-jari 4,25 cm, diameter 8,5 cm, keliling pi kali d sama dengan 3,14 kali 8,5 sama dengan 690 cm. Nama benda tutup lem, jari-jari 1 cm, diameter 2 cm, keliling pi kali j sama dengan 3,14 kali 2 sama dengan 6,28 cm. ya lanjutnya. Apa yang mempengaruhi kesamaan perbedaan antara kita yang ditampilkan pada masing-masing benda, panjang, diameter, atau jari-jarinya? Ya, terus yang berikutnya. Perbandingan keliling lingkaran dengan diameter dikenal dengan istilah pi, sehingga rumus lingkaran dapat ditulis luas sama dengan pi kali keliling sama dengan pi kali d. Ya.
kalian kembali ke pemain saya akan kemudian tempi tutup toples kemudian kita jadi jika tutup toples yang akan dihias dari diameter 14 cm apakah tidak dibutuhkan keliling dengan penggunaan Ya, untuk poin yang E itu kan semuanya sama ya, sama dengan kelompok yang lain. Nah, bagaimana jawaban dari kelompoknya Senja untuk poin yang E, yang terakhir? Pita yang diperlukan Dayu dengan mengukur menggunakan rumus keliling lingkaran. Berapa yang kalian temukan? 44. Berarti untuk yang poin E sama ya, karena di sini diameternya sama 14. Kalau benda-benda yang di atasnya kan berbeda. Ya, untuk kelompoknya Senja bisa kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Beri tepuk salut untuk kelompok Senja. Tepuk salut. Ya, silakan kembali. Selanjutnya kelompoknya Naya. Kelompoknya Naya dan Tito. Mempresentasikannya yang agak keras supaya teman-temannya mendengar. Kalau nggak keras kan nggak dengar temannya. Ya, teman-teman kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok saya. Nama benda lem jari-jari 1,5 cm, diameter 3 cm, keliling sama dengan pi kali diameter sama dengan 3,14 kali 3 sama dengan 9,42 cm. Ya, selanjutnya. Nama benda jari-jari 3 cm, diameter 6 cm, keliling sama dengan pi kali diameter sama dengan 3,14 kali 6 sama dengan 18,84 cm. Nama benda tempat pensil jari-jari 3,25 cm, diameter 6,5 cm, keliling K sama dengan pi kali D sama dengan 3,14 kali 6,5 sama dengan 206,1 cm. Nama benda tutup botol jari-jari 2 cm, diameter 4 cm, keliling K sama dengan pi kali D sama dengan 3,14 kali 4 sama dengan 12,66 cm. Nama benda celengan jari-jari 4,5 cm, diameter 8,5, keliling P kali D sama dengan 15 dikali 8,5 sama dengan 256 dikali 9 cm. Apa yang mempengaruhi persamaan atau perbedaan bandul pita yang ditempelkan pada masing-masing benda karena memiliki jari-jari atau diameter yang berbeda? Perbandingan keliling lingkaran dengan diameter sistemnya dikenal dengan istilah pi, sehingga lingkaran dapat ditulis K sama dengan pi kali D. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, kelompoknya Naya bisa kembali ke tempat duduknya. Beri tepuk salut dulu. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompoknya Satika. Silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, bisa dimulai. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami. Nama benda botol, jari-jari 3,5 cm, diameter 7, keliling sama dengan pi kali D sama dengan 22/7 kali 7 sama dengan 22 cm. Nama benda celengan jari-jari 5, diameter 10, keliling K sama dengan pi kali D 3,14 kali 10 sama dengan 31 kali 4. Nama benda selotip jari-jari 2 cm, diameter 4 cm, keliling K sama dengan pi kali D sama dengan 3,14 kali 4 sama dengan 12,56. Nama benda tutup toples jari-jari 5 cm, diameter 10 meter, keliling sama dengan pi kali D sama dengan 3,14 kali 10 sama dengan
31,14 cm. Nama benda baterai jari-jari 1,5 diameter 3 cm keliling P kali C sama dengan 3,14 kali 3 sama dengan 9,42. Apakah pita yang baterai dapat pada masing-masing benda memiliki panjang yang sama? Tidak. Apa yang mengaruhi persamaan atau perbedaan panjang pita yang ditempelkan pada masing-masing benda, panjang, diameter, atau jari-jari? Perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya dikenal dengan istilah pi, sehingga rumus lingkaran dapat ditulis K sama dengan pi kali Q. Ya. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan atau ada yang menambahkan? Tidak. Ya, kalau tidak, kelompoknya Jessica boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, yang terakhir kelompoknya Tasya, silakan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, bisa dimulai. Teman-teman, kami akan mendemonstrasikan hasil kerja kelompok kami. Nama benda, botol minum, jari-jari 3,5 cm, diameter 7 cm, keliling K sama dengan Pi kali D sama dengan 22 dan 7 kali Pi kali 7 sama dengan 22. Nama benda celengan jari-jari 3,5 cm, diameter 7 cm, keliling K sama dengan kali D sama dengan 27 kali 7 sama dengan 20. Nama benda tutup gelas jari-jari 4 cm, diameter 8 cm, keliling Pi kali R kali R sama dengan 3,14 dikali 4 kali 4 sama dengan 50,24. Untuk min jari-jari 4 cm, diameter 2 cm, keliling K sama dengan Pi kali D sama dengan 3,14 kali 2 sama dengan 6,25. Tutup botol jari-jari 1,5 cm, diameter 3 cm, K sama dengan Pi kali C sama dengan 3,14 kali 3 sama dengan 9,42. Apakah kita yang kalian tempelkan dengan masing-masing benda memiliki panjang yang sama? Tidak. Apa yang mempengaruhi kesamaan atau perbedaan panjang pita yang ditempelkan pada masing-masing benda, panjang, jari-jari, dan diameter? Perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya dikenal dengan istilah pi, sehingga rumus lingkaran dapat ditulis pi keliling sama dengan pi kali D. Ya, mungkin dari kelompok yang lain ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, kelompoknya Tasya bisa kembali ke tempat duduknya. Tepuk salut. Jempol, jempol, salut. Ya, silakan. Nah, Nana, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kalian masing-masing. Coba Bu Luki lihat dulu. Apakah pita yang kalian tempelkan pada masing-masing benda memiliki panjang yang sama? Tidak ya. Dan tadi ada yang mengukur tutup toples, ada yang mengukur double tip, ada yang mengukur tutup botol. Nah, ternyata panjang pita yang kalian tempelkan atau yang kalian gunakan untuk mengukur itu hasilnya tidak sama. Nah, apa yang mempengaruhi persamaan atau perbedaan pita yang ditempelkan pada masing-masing benda? Sampai yang tadi, ya, karena setiap benda yang kalian amati memiliki jari-jari dan diameter yang berbeda. Kemudian perbandingan keliling lingkaran ditulis dengan dikenal dengan istilah pi, sehingga rumus lingkaran tadi dapat ditulis dengan apa, Nana?
keliling sama dengan kalian bisa mengukur keliling lingkaran dengan rumus Pi K sama dengan Pi kali diameter. Kemudian masih ingat ya kalian tentang gambar Dayu yang mengukur tutup toples tadi di depan? Nah, tadi Dayu akan menghias tepi tutup toples dengan pita. Jadi jika tutup toples yang akan dihias Dayu memiliki diameter 14, berapa panjang pita yang dibutuhkan Dayu? Nah, kalian bisa mengukurnya menggunakan rumus keliling lingkaran, sehingga dapat ditemukan keliling K sama dengan Pi kali D, yaitu 22/7 kali diameternya berapa? 14 cm. Sehingga berapa panjang pita yang dibutuhkan dari tadi? 44 cm. Ya, dari sini mungkin anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, LKPD-nya bisa dikumpulkan. Nanti Buruki koreksi dari hasil pekerjaan kalian pada tabel tadi bisa dikumpulkan. Sudah semua ya? Nah, apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang sudah kita belajar tentang mengamati benda-benda yang berbentuk lingkaran tadi? Apa saja? Lingkaran yang memiliki panjang. Coba, apa saja Kak? Lingkaran yang memiliki panjang diameter yang berbeda. Ya, lingkaran yang memiliki panjang diameter yang berbeda ternyata kelilingnya juga berbeda. Coba yang kedua dibaca yang keras, Tasya. Semakin panjang diameter lingkaran, maka kelilingnya juga semakin panjang. Nah, tadi kalian sudah mengukur tutup botol dengan tutup toples ya. Ternyata panjang pita yang dibutuhkan kan berbeda, ya kan? Nah, berarti semakin panjang diameter lingkaran, maka kelilingnya juga semakin panjang. Kemudian, kesimpulan yang ketiga, perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya tadi menghasilkan istilah apa? Pi. Yang senilai dengan 3,14 atau 22/7. Terus yang selanjutnya, nah di situ rumus keliling lingkaran dapat ditemukan K sama dengan Pi kali D. Kemudian untuk yang terakhir, keliling benda-benda di sekitar kita yang berbentuk lingkaran dapat kita temukan menggunakan rumus keliling lingkaran. Jadi kalau kalian mau mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran, ya. Jadi jika kalian mengukur lintasan kalian yang mengelilingi lapangan yang berbentuk lingkaran tadi, kalian bisa mengukur lintasannya dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Ya, mungkin dari sini anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Buruki ingin memberikan kalian evaluasi. Nah, sekarang coba kembali ke tempat duduk kalian yang semula tadi. Kembali ke tempat duduknya. Sudah semua? Sudah. Yang pertama tuliskan nama dan nomor absen kalian pada lembar yang telah tersedia, nama beserta nomor absen. Kemudian baca soal dengan teliti. Nah, kalau tadi kalian sudah bekerja secara kelompok, kali ini kalian bekerja secara mandiri. Jadi dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan pengetahuan yang sudah kalian dapat dalam pembelajaran hari ini.
Jika ada yang kurang paham tentang soalnya, bisa ditanyakan. Teliti lagi jawaban kalian, apakah penghitungan yang kalian lakukan sudah benar, kemudian apakah hasilnya juga sudah tepat. Kalian teliti lagi sebelum nanti disimpulkan. Kalau sudah dirasa benar dan sudah yakin dengan jawaban kalian, bisa dikumpulkan. Yang belum, tidak apa-apa, selesaikan dulu.
Baiklah, kalau kalian sudah mengerjakan evaluasi, mari kita melakukan refleksi dulu pembelajaran kita pada hari ini. Nah, coba Bu Luki ingin tanya, apakah apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Sebelum ke keliling lingkaran, apa yang kita pelajari tadi? Unsur lingkaran di awal tadi, kemudian apa? Ya, sebelum ke keliling tadi kita mengukur apa? Mengukur jari-jari dan diameter dari benda-benda yang kalian bawa dari rumah. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang ya, karena tadi kalian sudah mengukur benda masing-masing yang dibawa dari rumah. Oh, aku punya tutup toples. Oh, aku punya tutup botol. Nah, semua kan punya benda sendiri-sendiri dan diukur sendiri-sendiri. Nah, kira-kira apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Apa Naya yang diperoleh dari pembelajaran pada hari ini? Mengetahui, kita akhirnya dapat mengetahui dan menemukan rumus keliling lingkaran dengan apa tadi anak-anak? Dengan diameter. Dengan mengukur diameternya terlebih dahulu, kemudian dicari rumus kelilingnya, kemudian tadi ada perbandingan antara keliling lingkaran atau keliling benda yang kalian bawa, yang kalian ukur menggunakan pita tadi dengan diameternya. Ketemu apa tadi perbandingan atau istilahnya? Pi. Ya, ketemu pi yang digunakan untuk mengukur keliling lingkaran. Nah, apa kesulitan yang kalian hadapi pada pembelajaran hari ini? Adakah kesulitan? Ya, kalau kita melaksanakannya dengan sungguh-sungguh, dengan mengerjakan kelompok bersama-sama, dengan tanggung jawab, itu insya Allah tidak ada kesulitan. Nah, bagaimana upaya kalian jika pada saat pembelajaran kalian terus menemukan kesulitan? Kira-kira apa upaya kalian? Mencari tahu, terus apa lagi? Bertanya, terus apa lagi? Berdiskusi dengan kelompok, bisa juga dengan menambah belajar di rumah. Jika pada ini loh saya belum bisa, berarti di rumah kalian harus belajar lagi ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, karena hari ini kalian sudah belajar tentang keliling lingkaran, besok kita akan belajar tentang luas lingkaran. Nah, besok dipersiapkan materinya, kalian belajar di rumah, sehingga di sekolah kalian sudah punya bekal untuk belajar tentang luas lingkaran. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Satika temannya dibimbing berdoa. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada yang ditanyakan silakan ya. Silakan dan dengan pembelajaran hari ini, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kalian juga sudah belajar dengan baik. Perlu disampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian bisa istirahat dulu. Assalamualaikum Bu Luki. Ya, waalaikumsalam Cipta. Selamat siang ya. Kita bertemu kembali pada pertemuan kali ini. Maksud dan tujuan Ibu mengadakan pertemuan ini untuk menindaklanjuti kemarin Bu Luki kan sudah melaksanakan
praktek pembelajaran ya untuk supervisi akademik. Nah, gimana nih setelah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? Ya, saya rasa pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah berjalan cukup lancar, Bu. Meskipun ya ada beberapa kendala ya, seperti kemarin sound tidak menyala di awal, tetapi pada akhirnya bisa tercover semua dan menurut saya ya mayoritas sudah berjalan dengan lancar. Sesuai rencana. Iya, sesuai rencana. Berarti menurut saya pun juga sepakat dengan apa yang disampaikan Bu Luki ya. Nah, terkait kegiatan observasi kemarin ya, gimana nih perasaan Bu Luki setelah saya dampingi di kelas? Nah itu Bu, sebenarnya saya juga sedikit nervous ya, karena biasanya kan saya hanya mengajar di depan anak-anak, tapi waktu pembelajaran kemarin ada Ibu sebagai observer yang mengamati saya mengajar. Nah itu sebenarnya juga agak grogi, tapi ya saya tahan-tahan dan alhamdulillah tetap bisa berjalan dengan lancar, karena sebelumnya kan saya juga pernah mengikuti praktik pembelajaran Bu pada saat saya PPG dan juga pada saat saya seleksi guru penggerak kemarin itu Bu. Tapi saya tidak mendampingi ya. Iya. Tapi sama saja tetap diawasi Bu. Begitu ya. Ya kan rasanya beda kalau hanya dengan anak-anak di kelas. Nah, ini saya mau izin ya. Iya. Ini sambil saya melihat catatan-catatan saya ketika kemarin mendampingi Bu Luki ya, mengobservasi praktik pembelajaran di kelas 6. Nah, Bu Luki dari hasil catatan-catatan saya ya, ini akan saya diskusikan dengan Bu Luki ya terkait beberapa hal dan beberapa pertanyaan. Nah, kalau menurut Bu Luki dulu ini ya, menurut Bu Luki dulu sebelum saya menyampaikan catatan saya. Nah, kira-kira apa yang sudah tercapai dari indikator ketercapaian yang telah direncanakan semula? Iya, dari indikator ketercapaian yang sudah saya rencanakan ya Bu, menurut saya pada saat pembelajaran kemarin saya juga sudah menerapkan model pembelajaran yang sesuai rencana saya, yaitu menggunakan problem based learning yang di dalamnya itu saya mengorientasi siswa pada masalah. Nah, pada awal pembelajaran itu kan saya menampilkan itu ya Bu, seperti permasalahan kepada anak. Nah, itu sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga sudah mengorganisasi siswa untuk belajar dengan membentuk kelompok, membagikan materi pembelajaran, membagikan LPD, LKPD. Nah, setelahnya saya juga memberi kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya, dan saya juga membimbing mereka dalam pekerjaan kelompoknya itu. Setelahnya saya juga sudah memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya yang kemudian nanti akan saya analisis dan dievaluasi bersama sesuai dengan sintak PPL yang ada. Ini kalau saya lihat dari catatan saya, nah ini Bu Luki ya. Nah, ini sesuai ini dengan apa yang telah disampaikan Bu Luki tadi ya. Pada saat saya mengobservasi itu sudah tampak ya, sudah tampak dan sudah terdengar sintak atau langkah-langkah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning ya. Di situ Bu Luki sudah mendampingi anak-anak ketika diskusi, ketika anak-anak mengkonstruksi ya pemahaman untuk menemukan rumus keliling lingkaran dan juga menyelesaikan masalah terkait dengan keliling lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Sintaks PPL yaitu Bu Luki sudah memberikan masalah dalam bentuk LKPD ya. Kemudian Bu Luki juga sudah membentuk kelompok sehingga siswa sudah siap ketika itu dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian sudah ada pendampingan Bu Luki ke tiap-tiap kelompok, memfasilitasi baik secara individu maupun kelompok. Kemudian juga memberikan ruang anak-anak untuk melaporkan hasilnya, mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok, dan itu ya mengelola dan mengevaluasi terkait hasil pemecahan masalah yang telah dilaksanakan anak-anak, yaitu dengan dibahas bersama ya secara klasikal. Baik itu. Kemudian catatan saya lagi itu ini Bu Luki ya.
kelas menjadi menyenangkan, anak-anak bisa kesadarannya menjadi penuh, perhatiannya menjadi penuh, atau mindfulness ya, dengan fresh kembali ke fokus kepada pembelajaran. Karena Bu Luki melaksanakan ice breaking yang menyenangkan. Ice breaking itu Bu, sebelum mereka mengerjakan LKPD kan tadinya sudah memperhatikan materi dari saya. Nanti saya takutnya ini ngantuk materi saja. Nah, akhirnya sebelum mereka mengerjakan LKPD itu saya sisipi ice breaking supaya mereka itu bersemangat lagi. Kemudian apa lagi kemarin itu untuk anak-anak supaya fresh, supaya mindfulness itu? Ya, itu pada saat presentasi itu saya berikan anak untuk tepuk salut pada teman-temannya yang sudah menyampaikan. Jadi itu menurut saya motivasi itu tidak harus berupa barang atau materi ya Bu. Jadi dengan seperti tepuk salut kepada anak yang presentasi itu sudah membangun motivasi bagi anak-anak itu. Terus di awal pembelajaran saya juga mengajak anak-anak untuk tepuk semangat terlebih dahulu supaya ya anak-anak memulai pembelajaran itu dengan semangat, karena biasanya kan kalau matematika itu sulit, seperti ini. Nah, jadi saya ingin anak-anak itu mengikuti pembelajaran matematika tapi tetap senang gitu. Betul, saya setuju sepakat apa yang disampaikan Bu Luki. Nah, kalau dari hasil catatan saya, ini Bu Luki sudah lancar, berhasil ya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan instrumen yang telah disusun. Kemudian area pengembangan yang ingin dicapai kemudian indikator ketercapaian yang pertama diawali dengan kompetensi dasar apa yang dicapai itu sudah terlihat dan terdengar tampak jelas di situ, yaitu anak-anak bisa mengkonstruksi pemahaman untuk menemukan rumus keliling lingkaran dan juga bisa menyelesaikan masalah hingga LKPD semua tuntas. Nah ini berarti kriteria ketercapaian kalau menurut saya sudah tercapai. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau dikembangkan lagi setelah pembelajaran kemarin itu? Nah, kan matematika itu masih panjang ya Bu ceritanya. Jadi nanti dalam pembelajaran itu saya juga ingin menggunakan model-model lain yang mungkin dapat lebih membuat siswa aktif dalam pembelajaran dan lebih membuat siswa senang dan berantusias dalam pembelajaran, misalnya dengan menggunakan proyek listening. Nah, itu kan anak-anak melakukan proyek. Jadi siswa kan lebih aktif dan ikut serta dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga ingin menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi, di mana nanti di dalamnya saya bisa mencakup keberagaman siswa yang ada di kelas itu Bu. Dengan pembelajaran diferensiasi itu kan saya jadi tahu bahwa nanti siswa itu minatnya di bagian apa, kemampuannya seberapa. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi itu saya ingin istilahnya mencakup semua keberagaman siswa saya itu. Berarti kompetensi yang ingin dikembangkan lagi mungkin akan menerapkan model pembelajaran yang lain dan strategi pembelajaran yang lain ya, dengan pembelajaran diferensiasi sehingga bisa memfasilitasi keberagaman siswa ya, dengan mengetahui kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar anak, sehingga itu nanti pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa yang biologi dan siswa bisa tumbuh kembang secara optimal terkait potensinya. Baik Bu Luki, terima kasih ya, kegiatan kita dari awal pra-observasi, observasi sudah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Semoga untuk rencana ke depan Bu Luki untuk meningkatkan kompetensi yang lain ini nanti bisa berjalan lancar. Nah, kira-kira upaya apa itu tadi terkait dengan peningkatan kompetensi tadi? Mungkin upaya apa yang akan dilaksanakan? Ya, mungkin nanti saya akan bisa melaksanakan pembelajaran mandiri melalui PMM ya Bu. Di situ kan di PMM banyak topik-topik yang menarik gitu ya. Nanti saya akan belajar mandiri melalui PMM, bisa juga mengikuti diklat atau bimbingan online yang terkait tentang model-model pembelajaran yang inovatif pada saat ini. Bisa juga nanti mengikuti KKG bersama teman-teman guru, menyusun ini loh model pembelajaran yang sesuai untuk matematika, kemudian ini medianya yang cocok. Nah, nanti kalau waktu KKG berkumpul dengan teman-teman kan bisa mendiskusikan. Betul.
setuju, Bu Luki sepakat ya bahwa memang supervisi akademik ini merupakan kegiatan yang berkelanjutan ya, sehingga dari hasil kegiatan kita kali ini bisa merefleksi dan tidak lanjut apa yang bisa dilaksanakan oleh Bu Luki. Baik, terima kasih Bu Luki, terima kasih atas praktek pembelajaran di kelas yang begitu menyenangkan, kemudian anak-anak bisa mengkonstruksi pemahaman secara aktif ya. Semoga di lain waktu kita bisa melaksanakan supervisi lagi dengan lebih baik. Iya, terima kasih juga Bu atas bimbingan, pendampingan, dan juga motivasinya selama ini. Iya, sama-sama Bu Luki. Kiranya saya akhiri sekian dulu ya. Iya, Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.